Salam kabir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa mie instan. Kemudian mie instan ini siap dihidangkan karena sudah dibuka. Dan ternyata dimakan langsung juga kemeripik. Saudara-saudari, saya ingat kakak saya sangat suka dengan mie instan seperti ini. Suatu saat dimarahi sama istrinya karena setiap malam kakak saya selalu nonton TV sendirian. Yang lain sudah pada tidur, kemudian istri dan anak-anaknya kegiatan sendiri. Atau sudah tidur, atau mungkin anaknya keluar sehingga selalu nonton TV sendiri. Suatu saat istrinya mendatangi karena mendengar suara kriuk, kriuk, kriuk. Sekali lagi didengarkan kriuk, kriuk, kriuk. Ternyata apa? Kakak saya nonton TV sambil nyemil mie instan mentah. Bahkan kadang bumbunya dimasukkan, dicampur, diremet-remet di dalam bungkusnya, kemudian dimakan sambil nonton TV. Kriuk, kriuk, kriuk. Tentu saja istrinya langsung memarahi. Gimana? Nanti tidak sehat, ada bahan pengawet dan seterusnya. Tentu saja ini menjadikan kakak ipar saya marah-marah. Dan kakak saya dengan tenang tetap nonton TV. Kalau lapar gimana lagi? Katanya seperti itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ternyata asik juga orang mengambil padi kalau di sawah. Kemudian menyesap-nyesap padi itu, mencecap-cecap, dan kemudian dimakan walau mentah. Juga ada orang yang kalau mengetes apakah padinya sudah tua atau belum, diambil gabahnya, kemudian dipencet-pencet, dibuka, dan juga diicipi. Kemudian dicoba dikunyah-kunyah apakah sudah keras atau masih lembek, karena takutnya belum tua benar. Dan untuk memperkirakan usia padi itu sudah berapa, panennya berapa hari lagi, dan kemudian menjadi pertimbangan petani itu. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya acara ngemil makanan dari mie instan itu atau nyisir padi, entah itu gandum, itu menjadi mengasihkan, apalagi kalau sedang lapar. Injil hari ini berbicara tentang para murid Yesus yang mengambil biji-biji gandum, kemudian mengisarnya dengan tangan dan memakannya. Memang lucu, murid-murid Yesus itu seperti anak-anak. Kadang-kadang mencari makanan di hutan, mencari makanan buah-buahan, diambil, dimakan. Karena lapar ini mengambil di ladang gandum, itu butirnya kemudian dikisar dan dimakan. Nggak tahu kenapa pada hari Sabat Yesus dan murid-muridnya tidak di rumah ibadat, tetapi justru jalan-jalan di sawah, jalan-jalan di ladang gandum. Dan ternyata mereka lapar. Kemudian para murid mengambil biji gandum, kemudian mengisarnya dan memakannya karena lapar. Nah, saudara-saudari yang terkasih, tentu saja orang Farisi marah-marah. Orang Farisi mengatakan, kenapa muridmu bekerja pada hari Sabat? Masih banyak hari-hari diberikan Tuhan, dari hari Minggu sampai Jumat. Kenapa hari Sabat ini, hari Sabtu, hari Tuhan, muridmu bekerja juga? Bukankah perintah dari Taurat, kuduskanlah hari Tuhan, hari ketujuh, hari Sabat harus dikuduskan. Maka Yesus melihat itu, kemudian Yesus mencoba untuk berargumen. Kamu hanya ngikuti aturan saja. Kalau orang lapar gimana? Orang emergensi gimana? Yesus juga mengatakan satu contoh di mana Daud, seorang raja yang dikagumi oleh orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Yehuda, dan mereka semua itu kagum pada Raja Daud ketika membawa kebesaran bangsa Israel pada zamannya. Yesus mengatakan dan mengingatkan dalam kisah, apakah kamu tidak ingat kisah Daud? Daud dan pengikut-pengikutnya kelaparan,
tidak ada yang menyokong makanan. Lalu Daud masuk ke rumah ibadat dengan kelaparan bersama para pengikutnya, menuju ke tempat persembahan, lalu mengambil roti persembahan dan dimakan oleh Daud dan diberikan juga para pengikut-pengikutnya. Padahal aturannya, roti persembahan atau sajian itu hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Tetapi Daud melanggar dan juga pengikutnya melanggar. Mereka tidak salah karena kelaparan. Saudara-saudari yang terkasih, memang Sabat itu adalah hari di mana Tuhan beristirahat. Hari ketujuh setelah Tuhan menciptakan manusia dalam kisah penciptaan. Sabat dari bahasa Ibrani yang artinya berhenti, atau mungkin dari kata sef yang artinya duduk, beristirahat, dan kemudian untuk bersyukur pada Tuhan. Maka orang-orang Yahudi biasanya memulai hari Sabat ini pada Jumat sore, kurang lebih 18 menit sebelum matahari tenggelam. Itu seorang ibu dari keluarga-keluarga Yahudi menyalakan lilin sebagai tanda dimulainya Sabat, dan kemudian berdoa dengan syukur, makan-makan besar. Kemudian hari Sabat akan ditutup dengan doa-doa pada Sabtu malam, di mana orang sudah menyelesaikan tugas-tugas pada hari Sabat. Dan pada saat hari Sabat ini adalah hari raya, hari penuh syukur. Orang-orang kebanyakan di rumah, mereka makan bersama, makan besar, juga minum anggur yang pilihan, dan kemudian mendoakan apa yang menjadi syukur mereka. Hari-hari Sabat ini orang-orang biasanya menghabiskan waktu dengan mendalami Torah atau Taurat, mendalami kitab nabi-nabi, membaca, dan semuanya ada di rumah. Kalaupun kunjungan, paling hanya berkunjung sejauh jalan kaki, artinya sekitar rumah, tidak jauh-jauh. Boleh menerima tamu juga sebagai wujud keramah tamahan. Tetapi ada aturan-aturan memang. Pertanian misalnya, tidak boleh memanen, tidak boleh mengambil bulir-bulir, tidak boleh mengikat berkas-berkas, tidak boleh membajak, tidak boleh menabur benih untuk tanaman baru. Itu aturan-aturan Sabat. Ada 39 aturan yang dilarang pada saat Sabat, termasuk pada yang membuat wol. Tidak boleh menenun, tidak boleh memintal, tidak boleh mewarnai wol, tidak boleh memukuli wol, dan banyak lagi. Dan aturan-aturan itu, murid-murid Yesus kalau mau dipaksakan, dia melanggar aturan karena memanen, mengambil bulir-bulir gandum itu. Maka orang Farisi mengatakan, kenapa muridmu bekerja pada hari Sabat? Yesus mengatakan, Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dengan kata-kata itu, Yesus ingin memberitahukan bahwa Anak Manusia yang hadir di hadapanmu ini lebih tinggi dari aturan-aturan yang dibuat manusia, aturan yang dibuat Musa, aturan yang dibuat nenek moyang mereka dalam kumpulan aturan-aturan kitab Taurat dan para nabi. Saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya dasar bangsa Yahudi melaksanakan aturan Sabat ini adalah 10 perintah Allah, khususnya perintah keempat, kuduskanlah hari Tuhan. Dan juga pada kitab penciptaan yang mengatakan bahwa hari ketujuh Tuhan istirahat, berhenti. Hari keenam setelah menciptakan manusia, Tuhan beristirahat. Dan ini waktu untuk kudus, untuk membersihkan diri. Dan biasanya bangsa Israel mengisinya dengan hal-hal untuk mendalami kitab suci, mendalami Taurat, mendalami para riwayat nabi, dan juga hal-hal yang membuat mereka semakin berkembang di dalam iman.
Tetapi orang Yahudi, bangsa Israel, orang-orang Farisi yang dihadapi Yesus pada waktu itu adalah orang-orang yang hanya menekankan aturan, tidak kritis terhadap kenyataan yang ada, masalah-masalah yang urgent. Dalam bacaan yang lain, Yesus mendebat mereka. Yesus mengatakan, kalau sapimu terperosok di lubang pada hari Sabat, apakah kamu juga tidak akan menolongnya karena itu hari Sabat? Ini pertanyaan retoris yang tidak butuh jawaban. Pasti orang Israel akan menolong sapinya yang terperosok supaya tidak mati. Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat ketika suatu saat saya sedang mengendarai santai-santai sepeda motor, tiba-tiba terdengar suara yang keras sekali. Antara motor dengan motor itu tabrakan banteng, hadap-hadapan. Brak! Saya tidak tahu kenapa, karena jalanan sepi. Atau mungkin bisa menghindari lubang, atau ngantuk, saya tidak tahu. Yang jelas, itu tabrakan banteng yang hebat. Dan salah satu dari korbannya pingsan dan sekarat. Kemudian masyarakat berkumpul, dan masyarakat nyetop mobil pick-up. Kemudian banyak orang mengangkat korban itu, dimasukkan ke bak di pick-up. Kemudian pick-up itu bergegas lari ke rumah sakit terdekat. Dan apa yang dilakukan oleh sopir pick-up itu? Dia menyalakan lampunya, kemudian juga lampu hazard, lampu sen kanan kiri, dan juga sambil teriak-teriak dia minta orang lain minggir. Dia ngebut, dan kemudian ada lampu merah juga diterabasnya karena dia membawa pasien itu. Kalau tidak bergegas akan segera mati pasien itu. Kemudian ketika di depan rumah sakit, dia harus membelok kanan. Aturannya adalah dia harus lurus dulu mencari U-turn. Tapi karena tergesa-gesa bergegas supaya nyawa korban tabrak itu tadi tertolong, maka supir langsung belok kanan dan kemudian masuk ke rumah sakit. Dan segera si korban yang pingsan tadi tertangani. Saya tidak tahu apakah selamat atau tidak korban itu, tetapi semoga tertangani. Maka saudara-saudari yang terkasih, sopir pickup tadi banyak melanggar aturan. Aturan mobil pickup tidak boleh membawa manusia. Ini membawa orang korban yang pingsan. Juga ngebut dengan menyalakan lampu di mana-mana. Sekaligus teriak-teriak, lampu merah dilanggar juga. Juga dilarang belok kanan, dilanggar juga. Karena semuanya emergensi, sekedar ingin menolong nyawa dari korban tabrakan itu. Dan tentu saja ini hukum kodrati yang lebih tinggi, menyelamatkan nyawa manusia. Itu lebih penting daripada mengikuti aturan lampu merah, kuning, hijau. Mengikuti aturan tidak boleh belok kanan. Dan juga mengikuti aturan siang hari tidak menyalakan lampu. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu belajar membedakan mana hukum yang hakiki, hukum kodrati, dan mana hukum yang dibuat manusia yang sifatnya hanya luaran saja. Kalau kita hanya mempersoalkan hukum-hukum luaran tanpa tahu dasar dari hukum itu, mengapa hukum itu dibuat, untuk melindungi apa, melindungi siapa, maka kita hanya sekedar formalitas, takut melanggar hukum, tetapi tidak tahu dasarnya di balik itu apa yang ingin dijamin dengan aturan-aturan itu. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita tidak hanya mengikuti aturan-aturan saja, tetapi memahami maknanya dan memilih mana yang lebih mendasar dari aturan-aturan itu, yaitu hukum kodrati untuk kebahagiaan manusia. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.